Ibu yang tak ria, kalau dicaci masakan ibu, ibu tanya mau dia dengan tujuh dia apa. Biar bobein besok. Itu ciri orang ria itu ibu. Jadi bapak ibu tak tahu kita di ria atau tidak kecuali yang bersangkutan. Ciri-cirinya itu tadi, bahagia dipuji, kecewa tidak dihargai. Ada pak pengurus masjid, ketika jadi pengurus sabana rajin ke masjid. Paling dulu tiba. Oh kudeta ada orang perantian di tengah jalan, dah mencogok-cogok lagi ke masjid lah. Kau ada pengurus itu ria jadi pengurus tu. Itu. Ada situ pengurus kau pak, di perantian orang pak, dah tiba-tiba pindah masjidnya lah. Itu ciri pengurus yang ria tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih, salat sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 142. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu selalu menipu Allah dan Allah menipu mereka. Dan apabila mereka melaksanakan salat, mereka melaksanakannya dalam keadaan malas. Mereka selalu pamer kepada manusia dalam setiap kebaikan. Dan mereka tidak berzikir menyebut nama Allah kecuali sangatlah sedikit. Nah itu arti sederhananya surat An-Nisa ayat 142. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah membagi manusia ini ke dalam 3 kelompok besar. Pertama disebut mukmin, 2 disebut kafir, 3 disebut munafik. Bahkan ketiga kelompok manusia ini diabadikan sebagai nama surat. Ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Kafirun, dan ada surat Al-Munafikun. Nah masing-masingnya punya ciri. Al-Mu'minun, nanti bacalah di soal Al-Mu'minun ciri-cirinya. Al-Kafirun, itu di soal Al-Kafirun itu salah satu cirinya. Al-Munafikun, ada di soal Al-Munafikun. Tapi tidak hanya di sana, khusus orang munafik, ini banyak cirinya disebutkan Allah dalam Al-Quran. Salah satunya di ayat yang kita bacakan tadi surat An-Nisa 142. Nah orang munafik ini Ibu, ini manusia yang paling berbahaya dan yang paling buruk dalam pandangan Allah. Itu kenapa orang munafik di ayat 145 ini di An-Nisa itu dikata Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nerakanya paling bawah. Jadi orang munafik itu akan ditempatkan Allah di dasar neraka yang paling bawah. Dan orang munafik ini, ya kenapa disebut munafik? Munafik itu dari kata nifak. Nifak itu artinya lubang rahasia. Jadi terowongan itu bahasa Arabnya nifak. Kenapa terowongan disebut nifak? Karena terowongan itu beda pintu masuk dan pintu keluar. Itu sifat terowongan. Lobang Jepang itu bahasa Arabnya nifak itu. Karena ada pintu masuk dan ada pintu keluar rahasia di belakang tuh. Dekat ngarai itu. Itu ada pintu keluarnya tuh. Jadi orang munafik itu kenapa disebut munafik? Karena antara depan dan belakang tidak sama. Antara luar dan dalam beda. Antara yang diucapkan dengan yang di hati beda. Itu makanya kata Allah wa minan nasi may yaqulu amanna.
Ada orang yang lidahnya mengaku beriman, tapi kata Allah wa mahum bimu'minin, mereka sebenarnya tidak beriman. Jadi yang tampak, yang di dalam, yang di luar itu tidak pernah sama. Itulah ya hakikatnya orang munafik. Nah, kita akan bahas cirinya di surat ini, An-Nisa 142. Andai ini ada pada hati kita, karena munafik ini penyakit hati Bapak Ibu. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka itu penyakit. Dan Bapak Ibu tidak tahu saya munafik atau tidak, dan saya tidak tahu Bapak Ibu munafik atau tidak. Karena adanya di hati kita masing-masing. Dan Bapak Ibu yang paling tahu ada tidak indikasi munafik di hati kita. Kalau ada, segera obati. Mari kita lihat. Pertama kata Allah, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu hidupnya, ciri-cirinya selalu curang. Yukhadi'un itu artinya curang. Curang. Apa itu curang? Mengambil lebih banyak dari yang mesti diambil, memberi lebih sedikit dari yang mesti diberikan. Itu namanya curang tuh. Karena orang munafik nerakanya paling bawah, makanya orang curang juga nerakanya paling bawah. Kata Allah, wailul lil mutaffifin. Neraka wel bagi semua orang yang curang. Dan curang itu macam-macam. Presiden bisa curang dengan posisinya, menteri bisa curang, sampai orang tua, ayah, suami, istri bisa curang. Tapi Allah kasih contoh. Apa contohnya? Karena orang Arab banyak berdagang, contohnya di dunia perdagangan. Kata Allah, allazina izaktalu ala nas yastaufun. Siapa mereka yang curang itu, yang munafik itu? Kalau mereka membeli, mereka sebagai pembeli selalu minta lebih. Curang. Jadi minta tambah tu curang tu ibu ya. Maka ibu-ibu berhentilah minta tambah tu. Kalau ibu-ibu hobi kalau belanja minta tambah panjang itu. Ngata, balik lado minta tambah, balik bawang minta tambah itu. Kadang dipaksanya pula orang itu Pak. Tak ada pilihan. Bara ikan saungguk Pak. Mualih. Ambil 2 ungguk lah. Dia nyambil 200. Sadang orang mambil tu nyambil lo cik. Kau tambah ya ajaknya. Nyambil langsung. Curang namanya ibu tu. Tak boleh belanja tu minta tambah ibu. Kalau dia tambah, alhamdulillah. Tapi jangan dipaksa dia. Bara lado sekilo Pak 50, ambil 2 kilo lah. Tu nyambian, tambah lah tu ambil ke siko boleh lado. Besok pun kamari dia. Curang ibu ya. Ibu kau bakok lama ke pasar, Paknya hobi minta tambah tu lah tu. Ya kan? Ada orang menggalinya minta tambah. Nah, semua yang minta tambah tu namanya mutafifin tu. Neraka wel tempatnya tu. Sama orang munafik dia. Curang tu namanya tu. Jadi Bapak Ibu jangan kira yang banyak curang tu pedagang. Justru yang banyak curang tu pembeli. Karena isi pasar tu lebih banyak pembeli daripada penjual. Maka pembeli yang curang lebih banyak. Siapa pembeli yang curang yang minta tambah? Kadang Bapak Ibu, kadang kita tanpa sadar curangnya begitu. Bali lansik kan, tu rambutan. Baru lansik sekilo Pak. 10 ya. Ambil 2 kilo ya. Jadi sadangnya mambian tu boleh kicok Pak. Kicok lah ya. Lah 20 lah je kicok. Tak mengicok nama tu. Ya, mencilok tu mah. Ya. Itu curang tu. Kalau mengicok cieknya sampai baca lo saruk di bawah tu serak-serak. Nah, semua yang minta tambah tu curang tu. Jadi ibu-ibu ya, mulai hari ini minta maaf ya. Kalau ada bapak ibu-ibu ni biasa minta tambah, besok pagi tamu orang tu. Pak, ambo tolongsong minta tambah assalamualaikum ndak boleh kira tolong rilaan assalamualaikum ya. Jadi laman tu. Nah, kalau ndak ibu orang bayi esok neraka paling bawah kau. Lah. Munafik namanya tu curang ya, minta lebih. Baru kalau dia menjual izakalu awazanu hum yukhsirun. Kalau mereka menjual jadi pedagang mengurangi takaran dan timbangan. Baru pedagang yang curang, baru pedagang yang munafik yang mengurangi takaran dan timbangan. Jadi orang-orang yang tak jujur berdagang, menggali lansik, rambutan, jeruk, buah-buahan itu dikurangi timbangannya, nerakanya paling bawah. Dan itu orang munafik. Karena orang munafik itu curang. Itu makanya ciri orang munafik itu semua kecurangan tu. Iza hadasaka zaba, bila dia berbicara bohong, bila dia berjanji ingkar, bila diberi amanah khianat. Jadi ciri orang munafik itu semua kecurangan. Bohong.
Ya, itu ciri dominannya. Innal munafiqina lakazibun. Itu makanya Bapak Ibu, ya, orang-orang munafik itu ciri pokoknya itu pembohong, dan bohong itu kecurangan. Itu makanya ibu-ibu, kalau dikasih uang belanja sama apa, itu di akhir bulan tolong laporkan belabi enggak. Kau antuk saya belabi balik saya ke jilbab langsung. Curang ibu nama itu. Nah, bisu ibu kau belabu di akhir bulan, Pak, piti yang apa lagi belanja patang belabi 1 juta. Mak mari caknya. Kau bawa mari again. Ya. Jangan ibu antuk-antuk saya tu balik saya jilbab balik saya nyak tak boleh tu ibu. Curang ibu nama itu mah. Lapor. Nah. Ya beko kau lapornya minta ustaz ya dah baal pun. Konsekuensi pun tak pandai mabin belanja tu jitu sama negara apa ibu. Instansi kalau ndak habis uang tu kembalikan ke negara. Ya gitu ndak? Iya, ndak bisa diambil korupsi nama itu. Curang tu. Ibu kalau balabi belanja dagi dapat tu balik ke lain. Apa bagi untuk beli belanja dapurnya tu balik ke jilbab, curang nama itu. Ha? Kecil ibu-ibu, banyak kan ni malum kini mak. Nah, jadi orang munafik itu cirinya curang. Berhentilah Bapak Ibu jadi orang yang curang itu. Dan ini banyak Bapak Ibu pegawai negeri yang di kantor kadang absensinya itu ada sebuah instansi Bapak Ibu dimundurkan absennya Pak. Jamnya. Absen 7.30, di situ nubek 7.30 ya, tapi 7.5. Tapi dia pinjarnya itu 7.30. Supaya bisa terlambat seperempat jam, supaya tak kane potong tukinnya tu. Curang tu Pak. Haram tu, neraka wel tu. Munafik tu, betul. Allah sebut begitu. Nah, jadi ciri orang munafik itu curang. 1. Nah, makanya ibu kurangi ya, jauhi ni. Kalau ada begitu jauhi. Ya termasuk yang bohong-bohong ni. Kadang-kadang ibu kalau ditanya, Bu, le belabi piti batang. Okey cibu, ada ke belabi? Cukup saya ndak lah. Padahal belabi itu itu bohong nama itu. Apa-apa begitu juga, jangan bohong ke ibu. Itu. Ya. Kadang apa-apanya berbohong ke istri ke ada 3 bohong yang boleh Pak, tapi yang salah satu bohong yang boleh itu kata Nabi bukan membohongi istri Pak, berbohong menyenangkan hati istri. Itu boleh Pak. Ya. Kan bohong tak boleh tadi itu orang munafik itu. Tapi ada 3 bohong yang dibolehkan Nabi yang tak berdosa. Salah satunya berbohong menyenangkan hati istri. Itu boleh Pak. Ya. Contoh Ustaz, misal ibu masak. Ya, masak ibu kau tak apu-apu raso Pak, tak beraso lah. Orang kat bala kamang-kambang pipi makan Pak. Tak ada raso lah. Ibu kau juga tanya loh kawak tu Pak sarang makan tu. Pak, le lama. Le lama Pak. Jangan jujur Pak. Kok jujur tu yang sedo Pak. Kalau bertanya ibu, Pak le lama dah. Ibu apa boleh berduto? Ibu dari dulu kalau masak raso tak pernah berubah. Itu kan berduto. Ibu kalau dipuji masakannya 2 jam tak berhenti ngicik kalau tu. Jadi berbohong menyenangkan hati istri. Itu boleh. Tapi kau dapat misalnya kan amplop ya kan 10 juta tu apa karet. Ambil 5, daging kibuk 5. Sagikonya Pak cik bu. Ya sikonya tu tak boleh Pak. Tu bohong ya. Ibu apa jujur salah 10 juta tadi, cuma 5 untuk ibu ya. 5 untuk ambong Pak cik. Tak ada masalah Pak. Karena apa-apa kau tak jujur. Ya sepele aja Pak Ibu. Tapi di situlah ya integritas namanya orang yang munafik, apapun bohong. Orang kini banyak bohong jiko Pak Ibu. Ya pe kok. Lagi orang banyak utang, orang berutang kok biasa penduto Pak. Ciri-ciri orang berutang kok penduto Pak. Hanya banyak utang telefon lah tu, marahnya. Ni ambo kini dipakan baru ajanya. Sikol pandangnya kok. Bila paitnya? Lah 2 hari mahnya, berduto panjang tapi kok tu. Tu bagus Pak Ibu jauh-jauhi butang tu. Orang berutang tu dakik je ke munafik kan tu. Orang berutang kok banyak penduto Pak. Jadi ciri orang munafik itu curang. Itu ciri-cirinya semua kecurangan tadi itu. Yang kedua kata Allah, bila mereka salat, iza qamu ila salat qamu kusala. Kalau mereka salat malas. Jadi orang munafik itu kalau salat malih. Apa ciri orang malih Pak Ibu? Salah satu bukti orang tu malih Pak Ibu, berat datang ke masjid berjamaah. Itu ciri orang malih salat tu.
Itu makanya kata Nabi, siapa yang salat berjamaah 40 hari. Itu hadis sahih Muslim ya. Man shalla fi jama'atin arba'ina yauman. Siapa yang salat berjamaah 40 hari. La tafutuhu takbiratul ula, tidak pernah terlambat satu rakaat pun. Selalu dapat takbir ihram. Allahu Akbar. Dia selalu di belakang kot. 40 hari kata Nabi, tidak pernah terlambat. Berjamaah nih. Allah wajibkan orang itu bebas dari dua. Dibebaskan Allah. Bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Jadi kalau Bapak Ibu yang lah pensiun, cubalah agak sekali ya. Salat 40 hari tak pernah terlambat satu rakaat pun. Dijamin bebas dari neraka, bebas dari munafik. Kenapa orang yang berjamaah 40 hari tak pernah terlambat satu rakaat pun, bebas dari kemunafikan, di samping dari neraka? Karena pasti orang itu tak malas salat itu. Tak mungkin orang yang berjamaah 40 hari tak pernah terlambat satu rakaat pun itu malas, mustahil malas dia tu. Karena ciri orang munafik itu malas salat. Itu kenapa kata Nabi, bainana wa bainal munafikin suhudul atama was subuh. Perbedaan orang munafik dan orang beriman itu subuh berjamaah. Kenapa? Subuh berjamaah aku yang paling baik. Maka dulu kalau Nabi ingin mencari siapa orang munafik, siapa orang beriman, cari subuh. Kalau datang subuh berjamaah, mukmin. Kalau tidak tiba subuh berjamaah, munafik. Karena hanya orang munafik yang berat subuh berjamaah. Tapi Bapak jangan salah paham nak. Eko suk pagi kan bacalik-calik orang kan, eko sagang ko munafik saya kau apa tu? Tak nampak kamu saja si ala dah itu Pak ya. Jangan, apa simpan saja. Ciri orang munafik itu memang begitu. Salat subuh tu berat. Ya, berat bagi mereka. Maka kalau Bapak Ibu jagalah subuh berjamaah ini, itu tidak munafik, pasti itu. Karena makanya orang munafik ini Bapak Ibu kalau salat malas salatnya. Makanya kan ada orang Bapak Ibu, ada jamaah Bapak Ibu tarawih. Ya tu agak terlalu tu, agak panjang bacaan imam. Langsung WA pengurus. Pak pengurus, lah sekian puluh tahun nampu tarawih di masjid kok ndak adon selama kurang semayang loh. Sampai 9:30 tarawih. Itu ada yang munafikkan di hati itu Pak. Main HP 2 jam dah adanya loh. Ya tu. Salat tarawih 1 jam kurang, 1/45 menit protesnya. Itu ciri orang munafik begitu. Kan ada jamaah aku sebagian Pak. Asal agak panjang bacaan imam, inyo mandaham-daham di belakang. Ada jamaah itu Pak. Asal agak panjang imam ku baca ayat. Itu kalau ada yang boleh itu Pak Imam, lah bunyi itu batu jamaah, ruku lah capek itu. Itu lah menyuruh ruku tu mah. Iya. Karena banyak orang di belakang kau Pak Ibu memang imannya lumpas leh. Banyak orang yang hatinya masih ada kemunafikan. Makanya orang munafik itu tak bisa ibadah kau lama-lama loh Pak Ibu. Malih beribadah kau. Jadi Bapak Ibu ukur saja sini, ambu barik ndak beribadah kau. Salat kau barik terasa ndak? Kalau barik terasa salat kau, itu ada kemunafikan di hati kita itu. Nah, tapi kalau ringan ibadah kau terasa, lah hilang munafik itu. Ciri-cirinya begitu. Allah sebutkan begitu. Mereka salatnya malas. Itu makanya Nabi itu Ibu kalau salat berjamaah, Nabi itu agak cepat. Kalau sendiri kata Aisyah, Nabi itu sampai bangkak kakinya berdiri. Kenapa Nabi bangkak kakinya berdiri salat? Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Karena Nabi tidak malas. Beda jawab, awak berjamaah lambe, surang tak tanggung capek. Enak. Tapi tidak apa-apalah. Asal tidak terasa barik, salat ke, alai selamat dari kemunafikan tu. Yang ketiga kata Nabi, kata Allah, yura'unan nas, orang munafik itu kalau beribadah selalu show, pencitraan. Jadi ibadah itu untuk pencitraan saja. Dia tidak mencari ridha Allah, tidak mencari pahala, supaya dikesankan sebagai orang saleh, sebagai orang baik. Kalau tidak nampak diorang beribadah,
Tak sana ngerti lo, pokoknya harus tahu orang. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Yang suka memamerkan ibadah itu ada benih kemunafikan itu. Kini Bapak Ibu kita diagi fasilitas untuk menghapus pahala kita. Nih, Android. Di situ ada kamera, langsung ada medsos. Orang kini berlomba-lomba menghapus amal ibadahnya dengan ya setan jenis baru ini. Ya. Pai semayang ke Masjid Al-Hakim misalnya. Tarawih itu Ibu berfoto tu berselfie menjalan takbir tu. Tarawih malam ini di Masjid Al-Hakim. Langsung update status. Korban jetulah berfoto jawi ko. Update status korban kami sekeluarga tahun ini. Tahu tak? Ya. Beku menunggu komentar tu. Oh, lain satu ibu korban ya. Alhamdulillah lah tiap tahun mah nengka belakang tu hilang sedot. Pai umrah, pai haji gitu loh. Dari rumah lah antok saja. Lah di bandara selfie lah. OTW. Ya. Menuju tanah suci. Mohon doa restu. Mohon doa restu kau. Masuk komentar kawan banyak. Selamat ibu ya, pai umrah ibu. Ya ta. Alhamdulillah lah kecik ibu. Kau nang kampek mah nanti go ke belakang tu hilang. Nah. Hati-hati ibu ya. Ndak usah dipamerkan amal kita. Karena kata Allah la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kau habiskan pahalamu dengan cara memamerkan pada orang. Ndak boleh. Itu kenapa ibu-ibu kalau bangun tahajud malam ndak usah dibangunkan apa, ndak usah. Biarkan dia tidur. Dia kalau berencana bangun pasti bangun. Dia tidur itu karena ndak berencana bangun itu. Ndak usah dibangunkan. Kecuali minta jagoan. Waktu sebelum tidur, bu, kau jago ibu, kau tahajud jago nampak dia jago nampak dia jagoan. Kau nak mu jago siram je Nabi. Berjanji tadi mah. Tapi kalau ndak ada berjanji lo ibu jago jam 3 jadi kuncang-kuncang siapa tu jago lah gaib tahajud alek kau lalu je ndak boleh ibu. Habis pala ibu langsung tu. Nah, ibadah sunat ni ibu ndak boleh orang tahu. Makanya Bapak Ibu jangankan yang sunat, ada hadis sahih itu, kalau kamu sedang puasa Ramadan, semua orang puasa. Kita puasa, orang puasa. Iza syatama ahadukum, datang orang mencaci maki. Kita puasa ni. Datang orang mencaci maki kita. Tak tanggung keceknya kawak. Apa perintah Nabi? Kulli nafsik, katakan pada dirimu, bukan pada yang mencaci. Katakan pada dirimu, ini shaim, ambo puaso. Tak kena mencaci kecek lo. Bulan puasa di mana? Dia banyak cituang lain puasa lo kau itu pun tak boleh. Ibadah wajib pun tak boleh orang tahu, apalagi ibadah sunat. Itu kenapa kata Nabi afdalus salatil mar'i salatuhu fi baitihi ilal maktubah. Salat yang paling baik di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Kenapa di rumah salat yang paling baik? Supaya tidak nampak oleh orang. Karena orang beriman itu dia takut amalnya diketahui orang. Ustaz, tak boleh nampak amal Ustaz? Boleh. Baca Al-Baqarah 271. In tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kau menampakkan sedekahmu, bagus kata Allah. Ambo 1 juta. Tahu orang sama saji ke ibu 1 juta sedekah. Ya. Ada ibu sudut dua. Calik ke ibu kau menggali bakwan 1 juta sedekah. Ambo menggali ameh je. 5 juta ibu menggali ameh. 6 juta ibu yang pertama dia sedekah. 1 juta yang pertama tambah 5 juta yang punya ibu. Jadi kena termotivasi dia menjadi jalan orang kau sedekah 5 juta. Tak hebat tu? Hebat. Tapi hati-hati Bapak Ibu, setan ini jam terbangnya tinggi. Apa ciri orang ria? Setan masuk di situ. Orang ria itu cirinya hanya kita yang tahu. Bahagia dipuji, kecewa tidak dihargai. Itu ciri orang ria. Ciri orang ria tu bahagia dipuji 1 juta. Antuk sini. Ibu-ibu sawala menggabi. Bu, banyak-banyak ibu bersedekah nampak dia bu ya. Kecek beliau.
Dan yo cetu dan dia tak pandai ketik dari dulu saya itu rumah. Oh. Bilang. Atau kecewa tak dihargai. Bayinfak 1 juta tiok masuk ke masjid baca liat saya kapapan tu. Alunya tuli pengurus lain. Lagi gelisah yo ba aku alu tu. Ya. Saat tiok masuk nyo cali papan ko tario. Alu je tu dia le. Ala hari ketiga tanya pengurus saya Pak pengurus dan patang lu betul dia le tu. Kecewa nak dihargai. Ibu masak karena Allah atau karena suami? Hanya ibu yang tahu. Cirinya kalau ibu senang dipuji, Bu, ibu masak kan mana mantap. Wow, caknya panjang cerita kan. Tu ria tu. Atau kecewa nak dihargai, ibu bertanya, "Le lama Pak?" Itu ria tu. Kalau ibu minta dipuji tu. "Lama Pak?" "Lama enggak?" "Lama." Itu ria tu. Kok jawabnya indah Pak? "Lama Pak?" "Enggak cak Pak." "Oke cik ibu." "Dan nak masak soleh cik ibu enak." Cubalah ibu kalau nak mau ibu menguji, ibu masak itu ikhlas atau ria. Ibu sikap ibu tampak pada komentar apa beko tu bang. Kok komentar apa? Baku asin mana gulai go aja pak. Oke cik ibu makan salah banyak cerita le panik dah masak mak awak mengunyah saya cerita banyak. Itu dah ibu ria tu. Ibu yang dak ria kalau dicaci masakan ibu tanya mau dia dengan katuju dia apa. Biang bobean besok. Itu ciri orang ria tu Ibu. Jadi Bapak Ibu tak tahu kita di ria atau tidak kecuali yang bersangkutan. Ciri-cirinya itu tadi. Bahagia dipuji, kecewa tak dihargai. Ada Pak pengurus masjid. Ketika jadi pengurus sabana rajin ke masjid. Paling dulu tiba. Oh nyo kudeta orang nyo perantian di tengah jalan. Dah mencogok-cogok lagi ke masjid lah. Kau ada pengurus itu ria jadi pengurus tu. Itu. Ada cerita pengurus kau Pak. Di perantian orang Pak. Tak tiba-tiba pindah masjidnya le. Itu ciri pengurus yang ria tu. Kita berbuat karena Allah. Makanya kata Allah di surah Al-Insan ayat yang ke-12, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Itu ciri orang ikhlas. Ndak terima kasih, ndak balasan, ndak ada itu dalam hatinya. Nah, tu orang munafik itu selalu ria, Ibu ya. Kalau ada perasaan tu buang. Munafik itu. Dan yang terakhir, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka berzikirnya dikit. Orang munafik yang paling berat tu zikir. Karena hatinya berpenyakit. Orang kalau hatinya sakit tak bisa zikir. Karena orang berzikir hatinya pasti sehat. Kata Allah, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Hanya orang beriman yang tentram hatinya dengan zikir. Orang munafik tak. Jadi kalau ada apa Ibu? Satiuk buka Quran menguak. Satiuk buka Quran menguak. Itu ada ciri-ciri munafik. Buka HP tak ada nguaknya loh. Ya, buka HP 2 jam nak nguak sampai jam 2 le. Baca Quran sehalaman baru menguak panjang saya. Nyo tu. Ya. Itu. Nonton bola Liga Champion jam 2. Ya, jam 2 nonton, dak ada ngantuk elo Pak. Dak ada loh. Nang ceramah, ya, nang ceramah setengah jam 20 minit kadang-kadang nyo tak kalok. Ko ada citu tu nyo tu. Hamba nak menuduh apa Ibu dan laluk kau munafik lah ya. Kau ada model tu Ibu, ya. Nonton tengah malam tak ada mengantuknya loh. Dan acara mas 20 minitnya talakulai langsung, talaluk. Itu boleh jadi karena itu. Ya, karena orang munafik itu kalau berzikir malas, berat, dikit. Beban zikir kau deknya. Kan ada orang tu Ibu, satu orang berceramah lalu, siapa yang berceramah lalu, di mana kan ceramah lalu. Tu aduh indikasinya tu. Hati-hati lah Pak Ibu tu. Ya tu. Kok sekali-kali tak kalok mungkin dek badan latih. Kok dengan ceramah lalu panjang tu bisa jadi itu tanda ada benih kemunafikan di hati kita. Nah Bapak Ibu yang paling tahu
Ya, kadar penyakitnya seperti apa, obati sendiri. Itu ya. Itu ciri-cirinya tadi. Curang, salatnya malas, ya, pamer, dan zikirnya berat. Kalau ada begitu di hati kita, segeralah obati itu. Tanda ada kemunafikan di hati kita. Baiklah Bapak Ibu, begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum.